Assalamualaikum, Sampurasun, salam aksi. Perkenalkan, saya Asep Tapip Yani, Kepala SMK Negeri 14 Bandung. Sekarang saya bertanggung jawab atas Asosiasi Kepala Sekolah sebagai Ketua Umum untuk periode kedua di 4 tahun ke depan. Saya bertugas di SMK 14 baru hampir mau 2 tahun saja. Dan saya datang ke sini sejak masa pandemi. Sebelumnya saya di SMK 4 Bandung 1 periode, kemudian juga di SMK 2 sebelumnya 1 periode juga. Jadi di SMK 14 ini merupakan periode ketiga kepemimpinan saya dalam tugas sebagai kepala sekolah. Ketika saya kemudian ditugaskan untuk yang ketiga kalinya jadi kepala sekolah di SMK 14, ya, saya sudah mendengar sebelumnya memang SMK 14 itu adalah SMK seni, khususnya seni rupa. Gitu ya. Dan saya berpikiran dan membayangkan bahwa teman-teman saya, guru-guru di SMK 14 itu banyak senimannya. Dan bagi saya itu sebuah keberuntungan sebenarnya, cek urang Sunda siga kuya dialungkeun ka leuwih. Ya, karena saya memang hobi dan suka berkesenian, sehingga rasanya ketika saya ditugaskan di SMK 14 saya akan menemukan sesuatu yang menjadi dunia saya. Saya temukan memang di sini ada banyak mutiara terpendam, ya. Maka muncullah dalam pikiran saya sebuah motif untuk berkegiatan memajukan sekolah, mengembangkan SMK 14 ya. Mengoptimalkan kapasitas teman-teman sebagai seniman sekaligus guru yang saya lihat produk-produknya di bengkel-bengkelnya itu ternyata hasil-hasil anaknya itu dari tahun ke tahun luar biasa. Dan bagi saya yang baru melihat ya barang-barang yang dihasilkan, itu memiliki nilai jual yang luar biasa. Nah untuk itu maka dalam pikiran saya kemudian saya bercita-cita dan berencana ini sekolah akan saya bawa untuk ke dunia luar ya dengan memperkenalkan produk-produknya. Jadi dari titik awal itulah kemudian saya mulai menginjakan kaki saya di SMK 14 dengan target SMK ini harus dikenal produknya. Bukan hanya di level Bandung, bukan hanya Jawa Barat, tapi Indonesia dan dunia. Di SMK 14 ini ada 9 kompetensi keahlian yang basicnya adalah seni gitu kan, yang 6 kemudian ada juga yang teknologi. Nah semuanya ternyata menghasilkan produk sehingga dalam pikiran saya bagaimana sekolah ini kemudian bisa mengeluarkan produk, melahirkan produk-produk unggul ya yang kemudian menjadi keunggulan sekolah ini sendiri. Dan dalam pikiran saya kemudian tidak fokus pada satu kompetensi ahli keahlian untuk diunggulkan. Jadi ketika melihat semua produk-produk itu ternyata semuanya juga punya keunggulan. Dan masing-masing punya khasnya, masing-masing punya pasarnya, masing-masing juga punya pakarnya. Jadi saya luar biasa ini sekolah, sehingga dalam pikiran saya tidak akan mengambil satu produk sebagai unggulan, tapi semua kompetensi keahlian di SMK 14 akan saya unggulkan. Yang terakhir itu yang didapatkan adalah New Teaching Factory, dan itu hanya 60 sekolah se-Indonesia yang diberikan bantuan. Setelah seleksi dari sekian ribu, kemudian 120, saya kemudian diseleksi lagi sampai akhirnya 60. Dan ini menjadi unggulan juga gitu ya, untuk jurusan atau kompetensi keahlian kriya kayu ya, dan rotan.
program ini membuat sebuah rencana bisnis gitu kan, sehingga jadilah sebuah upaya di SMK 14 ini untuk kompetensi kalian kayu ada produk yang namanya membuat pedal atau bat pingpong. Dan ini saya ambil tidak hanya untuk jurusan kompetensi kalian kayu saja, karena semua kompetensi kalian terlibat. Jadi semua keunggulan akhirnya jadi terangkat. Ya, misalnya untuk kayunya jelas membuat bat pingpong itu dari kayu bahan utamanya. Maka jelas kompetensi kalian kayu lah yang memang paling utama mengerjakan itu. Tetapi kemudian produk bat itu harus didesain kantongnya. Harus pula pakai mereknya dicetak dalam bentuk logam. Ya, atau dibikinkan kantongnya. Kantong pun dibuat dalam kain atau kulit ataupun juga dengan bahan yang lain. Sehingga akhirnya semua kompetensi yang lain ikut bergabung dalam produk ini. Sehingga dalam pikiran saya tidak ada produk unggulan untuk satu kompetensi di sekolah ini, tapi semua kompetensinya unggul karena semua punya khas masing-masing. Misalnya kenapa saya mengambil produk bat pingpong? Karena bat pingpong itu olahraga juga yang ringan, saya kira, kemudian masyarakat juga banyak yang menggemari, tetapi pabrik bat itu sangat terbatas. Selama ini pabrik bat itu adanya di Cina dan Jepang. Jadi yang suka main tenis meja itu sebenarnya gaya itu hebat, karena bat itu diimpor gitu, didatangkan dari Cina dan Jepang, karena di Indonesia tidak ada pabriknya. Adapun ada pabrik rumahan itu pun dalam rangka mendukung produk-produk itu gitu, tidak satu produk dibuat asli gitu kan, karena yang namanya karet untuk bat pingpong itu tidak ada di Indonesia, buatnya di luar semua. Jadi kita beli ya. Kalaupun ada yang di kita biasanya ya daya lenturnya berbeda. Nah, maka dengan produk ini saya akan membuat sekolah ini jadi unggul gitu. Ya, inilah program saya ketika awalnya melihat banyak produk yang kemudian bisa dimanfaatkan, bisa diberdayakan, dan kemudian muncul bantuan pemerintah ya untuk melaksanakan New Teaching Factory di tahun 2021. Dan berjodoh gitu kan, Tuhan mentakdirkan SMK 14 dapat bantuan, maka jadilah itu program unggulan saya untuk mengembangkan semua kompetensi kalian. Nah, sementara ini di SMK 14 kita punya kompetensi kalian itu ada 9 ya. Yang paling tua adalah seni rupa ya, yaitu DKV ya. Kemudian diikuti dengan 5 kriya kayu dan rotan, kriya kulit dan imitasi, kemudian kriya keramik, kriya tekstil dan kain ya. Semua itu berbasis pada kegiatan kreatif yang menghasilkan produk-produk ya. Kemudian juga ada kriya logam ya, dan perhiasan, itu 5 kriya. Kemudian tambah ada yang berbasis IT, yaitu multimedia dan animasi. Nah, satu lagi yang berbasis teknologi otomotif, yaitu teknik bodi otomotif. Ya, kulit dan imitasi itu produk-produknya jelas olahan-olahan dari kulit, misalnya sepatu kulit, sendal kulit, tas kulit ya. Kemudian rompi dari kulit, jaket kulit. Nah, itu yang kriya kulit, dan itu tiap tahun setiap uji kompetensi ada produk unggulannya, sehingga setiap tahun pasti ada produk yang dihasilkan. Kemudian kalau yang kriya logam dan perhiasan, jadi pengolahan logam itu untuk logam mulia seperti perak itu bikin cincin ya, bikin leontin. Kemudian yang dari emas juga sama, nanti bikin juga emas cetakan yang kecil gramasinya, sehingga bisa juga menjadi kado ya, dan lain-lain. Nah, olahan-olahan logam dan perhiasan tentu saja bermacam-macam. Yang logam misalnya ada yang juga membuat pas-pas bunga ya. Kemarin ketika pandemi, ketika masyarakat kemudian banyak diam di rumah, kemudian mengolah lahannya yang kecil-kecil, mengolah lahan bunga-bungaan, itu perlu pot, perlu tempatnya, maka dibuatlah pula pot-pot kembang dari logam, itu dari besi, kemudian dari perunggu dan lain-lain. Itu yang kriya logam dan perhiasan. Kemudian kriya tekstil ya, kriya kreatif tekstil dan kain. Mereka juga memiliki kekhasan, tentu saja yang namanya kriya tekstil itu dan batik. Nah, jadi hasilnya ya kain batik
ya, kain batik berbagai macam desain ya. Anak-anak dipancing oleh gurunya, kemudian dibimbing untuk mengeluarkan gagasan membuat desain batik, bikin pola, kemudian akhirnya membuat batik, jadilah batik yang kain seperti biasa atau batik khusus yang pesanan, yaitu disebutnya limited edition. Jadi hanya membuat satu untuk seluruh dunia, hanya satu. Dan di batik itu banyak karyanya, bisa bentuknya untuk taplak meja juga, bisa untuk spray, selimut, kemudian kain yang seperti biasa juga ada, yaitu di kain dan tekstil. Kemudian ada kriya kayu. Nah, kriya kayu itu dan rotan, tentu saja pengolahan kayu. Kayu dibuat berbagai macam kepentingan, yang mulai yang besar misalnya untuk meubiler ya, kitchen set, bedroom set ya, atau meja tamu, kursi tamu, itu yang besar-besar. Kemudian yang kecil-kecil ke aksesoris misalnya ya, bikin handle HP misalnya, kemudian juga tempat tisu, asbak dan lain-lain yang dibuat dari olahan-olahan kayu, termasuk yang terakhir sekarang yang sedang dikembangkan adalah membuat bed pingpong. Nah, bed pingpong dari kayu otomatis ya, dengan olahan lapisan ya, dilapis-lapis dengan berbagai macam bahan. Dan hari ini kita punya target 2000 piece bed pingpong untuk bisa kita kelarkan di bulan Desember. Kemudian kia keramik. Nah, yang keramik kita mengenal ada Gucci ya, ada juga perhiasan-perhiasan yang dari keramik lah, lukisan-lukisan yang di keramik. Kemudian ada bentuk-bentuk macam-macam, ada piring juga, ada bisa binatang gitu kan. Pas bunga juga bisa dibuat ya. Dan mug tentu saja yang tren, yang lebih banyak pesanan, yang mudah dibuat dan dilatihkan pada anak-anak. Dan semua itu memang menghasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah DKP, yaitu seni rupa ya, desain komunikasi visual. Nah, ini lebih main ke mendesain sesuatu, bisa mendesain logo, mendesain gambar-gambar lah ya. Kemudian jadilah misalnya ya banyak misalnya sekarang anak-anak muda itu membuat desain dari huruf-huruf, kemudian kalimat-kalimat ya, yang dibuat dicetak di kaos gitu kan. Anak-anak muda Bandung terutama ya, banyak sekali kreasinya. Kemudian juga bekerja sama dengan produk-produk yang lain. Ketika produk yang lain harus dibungkus, maka bungkusnya itu didesain oleh DKP. Jadi produk-produk desain yang dikeluarkan oleh DKP juga sama, banyak yang membutuhkan ya. Selanjutnya adalah animasi. Nah, kalau animasi memang sedang tren sekarang kan, segala sesuatu dianimasikan untuk memudahkan, apalagi kaitannya dengan musim pandemi, sehingga pembelajaran menjadi jarak jauh, pembelajaran harus dikemas dalam materi yang menarik. Nah, animasi menjadi pekerjaan yang menantang, yang banyak pesanan gitu, sehingga anak-anak bisa membuat tokoh-tokoh misalnya untuk memerankan berbagai macam kepentingan, misalnya menjelaskan materi tentang kepemimpinan, misalnya menjelaskan materi tentang alam raya ya, bisa membuat tokoh-tokoh. Kemudian anak-anak juga membuat film-film pendek tentang iklan layanan masyarakat, iklan layanan sosial seperti itu ya, itu memang sedang trennya. Selanjutnya adalah multimedia. Nah, multimedia memang lagi booming kan hari ini ya, semua berbasis multimedia, sehingga multimedia menjadi primadona di masa pandemi ini ya, karena dipaksa semua orang menggunakan multimedia, menggunakan berbagai macam media untuk bisa menyelenggarakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di kantor-kantor gitu kan. Sekarang kan kantor pun sama menggunakan multimedia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Orang yang bekerja WFH misalnya, work from home, ya otomatis kalau dia tidak menguasai multimedia ya, dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah teknik bodi otomotif. Nah, teknik bodi otomotif itu basicnya ke pengecatan mobil yang di SMK 14 itu, dan bekerja didampingi oleh perusahaan besar ya, perusahaan mobil besar di Indonesia. Teknik bodi otomotif juga mengembangkan pengecatan dan pelayanan untuk jasa pengecatan baik mobil, motor, apapun ya. Ya, mobil juga tidak semuanya, misalnya bempernya saja kalau rusak kemudian diperbaiki dan dicat di sini. Dan alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pembangunan open
ya, open untuk memanaskan pengecatan sehingga catnya itu bisa kinclong dan dijamin tidak berdebu, bersih. Jadi kita punya spray booth ya yang luar biasa. Tidak semua, saya yakin sekolah mah tidak banyak yang punya spray booth ya. Kadang-kadang di pengusaha cat mobil juga tidak semuanya punya spray booth gitu kan. Biar cepat kering dijemur aja di terik matahari. Nah, kalau di SMK 14 ngecat mobil bisa cepat kering dan terbebas dari debu karena memang kita punya open atau spray booth yang bisa melindungi proses pengecatan yang clean and bersih ya, bersih dan bebas dari debu. Hari ini pembelajaran di SMK tidak lagi sekedar membelajarkan anak untuk bisa membuat sesuatu, tapi bagaimana buatannya itu bisa laku di pasar ya, dan bisa digunakan. Jadi pembelajaran untuk produksi yang dipasarkan, bukan pembelajaran untuk produksi yang hanya dinilai oleh gurunya. Kalau dulu kan membuat produk, dinilai guru, udah dapat nilai 9, bagus, sudah. Produknya kemana? Simpan di pojokan, ditutupin debu. Nah itu ketika saya datang ke sini, itu produk numpuk di tiap peralihan dan berdebu. Ini produk siapa? Produk anak tahun sekian, ini tahun sekian. Padahal itu menurut saya bisa dijual. Nah, dengan datang saya ke sini, maka semua produk-produk itu kemudian dibersihkan, dirapikan, tampilkan di sini. Nah ini dulu tuh numpuk berdebu. Saya rapikan, saya kasih ruangan seperti ini, ruang pamernya seperti ini, go internasional jadinya. Ya. Jadi tidak hanya pameran seperti di kios saja di Jonggo. Ya. Berarti 30 tahun sekolah ini. Bayangkan kalau bangunan sudah 30 tahun ya. Itu kondisinya pasti banyak hal yang harus diperbaiki, bahkan harus diganti. Nah, jadi tantangan kedua ya, setelah tadi yang utama adalah bagaimana kompetensi keahlian itu bisa hidup, bisa unggul, bisa termotivasi untuk bergerak. Nah, saya kemudian juga memperhatikan bangunan fisiknya. Jadi ketika produk-produk tadi dibuat di bengkel-bengkel, padahal bengkelnya dalam kondisi tua, ya itu juga masalah. Maka saya pun kemudian membuat program lain selain program pengembangan kapasitas yang berbasis hard skill dan soft skill, tapi juga bagaimana infrastruktur, ya, bangunan dan fisik juga harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga semua bengkel saya sentuh untuk diberikan renovasi, untuk diberikan perbaikan ya. Kemudian kalau yang sudah rusak banget segera diganti, kemudian yang bisa diperbaiki. Jadi alhamdulillah semua bengkel sudah tuntas ya, diperbaiki, dicat ulang yang perlu dicat, kemudian yang boleh ditembok ulang. Bahkan ada penambahan ruangan, misalnya di bengkel itu perlu ruangan pertemuan khusus, ruangan guru misalnya, ruangan belajar dibuatkan untuk bengkel-bengkel. Kemudian juga saya mencoba juga merombak front office ya, karena memang ini sekolah lama sehingga mindset sekolah itu ya seperti kita datang ke sekolah kan berbeda dengan datang ke bank ya. Datang ke bank begitu masuk ke resepsionis beda auranya gitu kan. Atau ke perusahaan-perusahaan ya, misalnya perusahaan multinasional. Pasti ya begitu datang disambut dengan udara sejuk, kemudian penerima tamu dengan meja yang lux yang enak dilihat. Nah, maka konsep itu pun saya terapkan di front office, saya rombak sedemikian rupa sehingga orang ketika datang ke SMK 14 itu seperti juga dia datang ke bank, dia datang ke perusahaan-perusahaan besar. Ya, begitu masuk suasananya suasana elegan, suasana yang tidak suasana sekolah yang zaman dulu. Ya. Nah, begitu pula dengan ruangan kepala sekolahnya, ruangan gurunya saya rombak. Termasuk yang spektakuler adalah saya merombak juga ruangan perpustakaan. Jadi ruangan perpustakaan SMK 14 saya jamin berbeda dengan ruangan perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan saya jamin itu yang terbaik. Ya. Itu juga kebanggaan saya karena saya juga mendengar dari teman-teman pembina perpustakaan di Dinas Perpustakaan, ya baru di sini perpustakaan seperti itu. Jadi konsep perpustakaan saya bukan lagi meja kursi anak-anak
sepi ya, membaca dengan tekun, tidak mengganggu yang lain, tetapi suasana perpustakaan yang elegan, orang di situ boleh tiduran, orang di situ boleh dengar musik ya, orang di situ boleh macam-macam. Yang tujuan utamanya adalah mendapatkan tambahan pengetahuan. Jadi berliterasi gitu. Jadi berliterasi itu bukan hanya duduk di kursi, kemudian di meja baca buku, tidak. Saya siapkan perpustakaan itu dengan ruangan yang luas, ya. Jadi mobilenya juga luas, tidak berjajar buku sehingga kita sempit bergerak. Ya. Bahkan saya siapkan juga satu ruangan terbuka yang di depannya nanti akan saya berikan kasur-kasur yang dari pasir itu ya, bean bag, sehingga anak bisa tiduran di situ. Bisa sambil selonjoran, baca bukunya, bisa kemudian berinspirasi. Nah, saya berikan juga atapnya dengan warna-warni. Ya. Atapnya ada yang pakai warna awan, ya, langit, kemudian ada yang warna-warni dengan bentuk-bentuk, ada segitiga, busur, setengah lingkaran, dan lain-lain. Itu tiada lain untuk memancing inspirasi. Dan itu harapan saya, tentu saja segeralah pandemi ini berakhir dan kami bisa maksimal mengerjakan tugas-tugas pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan praktek-praktek pada anak, sehingga secara holistik anak bisa menguasai semua kompetensi yang dipersyaratkan dan menjadi terstandar secara internasional. Harapan selanjutnya, produk SMK 14 yang dibuat oleh siswa itu bisa laku di pasar, diterima di pasar, sehingga kami bisa mempertahankan dan meneruskan produksi dan bisa menguntungkan gitu ya, meningkatkan pembiayaan bagi sekolah, karena kita sadari sekarang dengan pemimpin daerah yang ingin gratis sekolah, maka orang tua juga rada kendor dalam memberikan sumbangan biaya ke sekolah. Sehingga dengan demikian kami berharap dari produk-produk inilah kami akan hidup, kami membiayai praktek-praktek. Kenapa kami berharap produknya laku? Nah, kalau laku kan bisa menguntungkan. Nah, untungnya itu akan kami belikan lagi kepada alat dan bahan yang mendukung keterampilan anak-anak. Jadi semuanya berfokus pada anak, semua yang dilakukan di SMK 14 itu adalah untuk anak-anak, untuk siswa, untuk masa depan bangsa. Bukan pendidikan untuk pendidikan, tapi pendidikan di sini untuk masa depan. Jadi anak-anak yang dididik di SMK 14 itu diharapkan menguasai semua kompetensi, ya, sehingga kemudian bisa berperan di masa depannya. SMK 14 unggul dalam prestasi, santun dalam sikap dan perilaku. We are one to be number one. SMK 14 jaya, jaya, jaya. Sampurasun.